Pagi itu, kantor unit kami masih dipenuhi sisa aroma kopi yang belum sempat habis diminum ketika telepon darurat berbunyi dengan nada yang berbeda, lebih cepat, lebih gelisah. Dari nada suara operator saja, aku tahu laporan kali ini bukan sekadar keterlambatan pulang atau remaja yang kabur sementara. Ini suara orang yang benar-benar ketakutan. Seorang perempuan terbata-bata menyebut nama korban, Alana Putri, model 23 tahun yang dikenal, aktif di media sosial dan sering menerima proyek pemotretan privat. Aku mencatat setiap detail yang keluar dari mulut pelapor temannya sendiri. Katanya, Alana tidak pulang sejak semalam, padahal ia selalu mengabari setiap kali mengambil job baru. Ada hal lain yang membuat bulu kudukku meremang. Malam sebelumnya, Alana sempat mengirim pesan singkat, hanya beberapa kata. Kayaknya orangnya aneh. Nanti aku cerita. Pesan terakhir itu terkirim jam 21:46 menit. Dan setelah itu sunyi total. Kami bergegas menuju rumah korban. Sebuah apartemen kecil di lantai 7 yang tertata rapi seperti majalah dekorasi. Dari luar, tak ada tanda kekacauan. Pintu tidak rusak, tidak ada bekas paksa masuk. Namun ada satu hal yang langsung mencolok. Telepon genggam Alana tergeletak di meja ruang tamu. Masih terhubung ke charger. Ini tidak biasa untuk seseorang yang pekerjaannya bergantung pada komunikasi. Seorang model tanpa ponselnya sama seperti polisi tanpa radio tidak mungkin. Aku berjalan pelan, memperhatikan tiap sudut ruangan. Di kursi dekat jendela, ada tas makeup terbuka, seolah ditinggalkan tergesa. Di dapur, secangkir teh yang telah dingin sempurna tidak disentuh. Di rak kecil dekat pintu, tergantung jaket denim favoritnya, menandakan dia tidak berniat keluar lama. Semua ini tampak seperti puzzle yang sengaja ditinggalkan setengah jadi. Tidak ada tanda perlawanan, tapi justru itu yang mengganggu pikiranku. Orang hilang biasanya meninggalkan sedikit pertanda ketegangan, gelas pecah, barang jatuh, pintu terbuka setengah paksa. Tapi di sini, terlalu bersih, terlalu sunyi. Seakan seseorang membawa Alana pergi tanpa memancing suara sedikit pun. Kami menemukan kalender di dinding yang diberi catatan kecil. Sezi foto menus miu ioito sentus. Di bawahnya tertulis nama fotografer. Hanya satu huruf, R. Entah disengaja atau memang begitu ia mencatatnya. Informasi yang minim, tapi cukup sebagai pintu masuk. Sebelum keluar, aku menatap ruangan itu sekali lagi. Ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, kombinasi antara rutinitas seorang perempuan muda dan bayangan gelap, sesuatu yang menginterupsi hidupnya dalam diam. Tidak ada kekacauan fisik, tapi terasa ada kekacauan yang sudah terjadi, hanya saja tidak tampak. Dan dari pengalaman panjangku sebagai penyelidik, kasus yang dimulai dengan ketenangan seperti ini biasanya bukan kasus kecil. Ini tanda ada sesuatu yang jauh lebih besar menunggu di baliknya. Setelah laporan awal masuk dan data dasar tentang Alana kami kumpulkan, kami bergerak menuju apartemen korban untuk pemeriksaan menyeluruh. Meski kami telah melihat sekilas kondisi ruangan saat pertama kali bertemu temannya, kali ini kami datang dengan prosedur lengkap, sarung tangan lateks, kamera dokumentasi, dan checklist standar olah tempat kejadian perkara untuk kasus orang hilang. Tidak ada yang boleh terlewat. Begitu pintu dibuka kembali, suasananya terasa berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara fisik, semuanya masih sama seperti beberapa jam sebelumnya, tetapi karena kini kami melihat ruangan itu sebagai potongan puzzle yang harus dibaca satu persatu. Aku berjalan memasuki ruang tamu dengan langkah pelan, membiarkan mataku menangkap setiap detail yang sebelumnya mungkin terlewat. Apartemen itu terasa hidup namun kosong, seolah penghuninya masih ada, tapi wujudnya hilang begitu saja. Bau parfum lembut bercampur sedikit aroma teh yang sudah basi memenuhi udara, menciptakan kontras aneh antara kenyamanan dan kecemasan. Meja kecil di ruang tamu menjadi perhatian pertama kami. Di atasnya tergeletak ponsel Alana yang sudah kami lihat. Namun kali ini kami perhatikan lebih teliti. Layarnya memiliki noda sidik jari. Sebagian besar milik Alana menurut kebiasaan memegangnya. Namun ada beberapa pola yang tampak lebih besar, mungkin sidik jari orang lain. Kami memasukkannya ke dalam kantong bukti, memastikannya diproses oleh forensik digital dan identifikasi. Aku mengitari ruang itu, memperhatikan posisi barang-barang kecil. Ada lip balm yang terbuka di samping sofa, tanda kecil namun relevan. Orang yang hendak pergi jauh biasanya membawa barang-barang kecil seperti itu, terutama perempuan. Namun di sini, barang-barang itu tetap tinggal seolah kepergiannya tidak direncanakan sama sekali. Kami menuju kamarnya. Ruang tidur itu rapi, tetapi bukan rapi yang dibuat-buat. Ini rapi dengan cara seseorang yang terbiasa menata hidupnya. Sprei terlipat baik,
Meja rias tersusun simetris, lampu kecil di samping tempat tidur masih menyala redup. Yang menarik perhatian adalah sebuah buku agenda. Di dalamnya tertulis rutinitas harian, jadwal pemotretan, pekerjaan endorsement, semuanya berurutan, terstruktur. Tidak ada satupun catatan yang menunjukkan ia berencana menghilang atau menghindari seseorang. Di belakang pintu kamar, tergantung tas kecil berisi dompet, kartu ATM, dan beberapa barang pribadi. Tidak ada yang hilang. Sangat tidak lazim untuk seseorang yang meninggalkan rumah tanpa ponsel, tanpa dompet, tanpa tas, tanpa apapun. Jika Alana keluar, ia keluar dengan cepat. Terlalu cepat. Kami berlanjut ke dapur. Gelas teh yang sudah dingin masih berada di atas meja. Jejak bibir pada tepinya milik Alana. Kemungkinan besar berdasarkan warna lipstik yang sesuai dengan koleksinya di meja rias. Teh itu setengah penuh, memperkuat dugaan bahwa ia sedang bersiap bercerita pada seseorang atau menenangkan diri. Ketika ia tiba-tiba keluar, di dekat pintu ada rak kecil tempat ia biasa menaruh kunci. Kunci apartemen tidak ada di sana, menunjukkan ia membawa kunci saat keluar. Ini satu-satunya hal yang ia bawa. Seperti seseorang yang sekadar turun sebentar, mungkin berniat kembali segera. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada suara yang dipicu sistem keamanan apartemen. Tidak ada tetangga yang mendengar teriakan atau keributan. Semua bukti menunjuk pada satu kesimpulan yang semakin menekan dada. Alana meninggalkan apartemennya secara sukarela pada awalnya, atau setidaknya tanpa mengetahui apa yang menunggunya. Namun yang paling mengusik pikiranku adalah benda kecil di lantai dekat pintu. Nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan seksama. Sebuah potongan kecil kain hitam, seperti serpihan dari pakaian yang bukan milik Alana berdasarkan teksturnya. Kami memasukkannya ke plastik bukti. Kadang, kasus besar berawal dari petunjuk sekecil itu. Saat kami menutup catatan olah tempat, aku merasakan ketegangan yang semakin jelas. Apartemen ini bukan hanya tempat kosong. Ini panggung terakhir sebelum sesuatu terjadi pada Alana. Dan setiap inci ruangan terasa seperti berbisik. Namun belum cukup keras untuk memberi jawaban. Yang pasti, seseorang menjemputnya dari sini. Entah dengan bujuk rayu, atau sesuatu yang lebih gelap, namun dilakukan tanpa suara. Nama itu muncul pertama kali di catatan agenda Alana, singkat, samar, hanya satu huruf, R. Tapi begitu kami memeriksa pesen-pesen di ponselnya, huruf itu berubah menjadi sosok yang jauh lebih jelas. Seorang fotografer freelance yang menghubungi Alana 2 minggu lalu, menawarkan konsep pemotretan privat dengan bayaran yang cukup besar. Pola seperti ini bukan hal baru bagi kami. Banyak model muda direkrut lewat pesan langsung, dan sebagian dari mereka berakhir dengan pengalaman buruk. Namun kali ini, rasanya berbeda. Ada sesuatu yang terlalu rapi, terlalu mulus. Kami memutuskan untuk memanggil R ke kantor untuk dimintai keterangan. Ia datang lebih cepat dari perkiraan, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak punya apapun untuk disembunyikan. Namun begitu ia masuk ke ruang interogasi, aku langsung menangkap sesuatu dari cara ia berjalan tegak, namun dengan langkah hati-hati. Seperti seseorang yang sudah mempersiapkan setiap jawaban jauh sebelum pertanyaan diajukan. R duduk, tangan terlipat di atas meja. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Senyum yang terlalu aman untuk seseorang yang sedang dimintai keterangan dalam kasus orang hilang. Terakhir kali bertemu dengan Alana, tanya rekanku. R menjawab cepat, terlalu cepat. Selesai pemotretan sekitar jam 8 malam. Dia pulang sendiri. Nada suaranya datar, hampir mekanis. Tidak ada getaran emosional, tidak ada rasa khawatir. Seolah bagi dirinya, hilangnya Alana hanyalah gangguan kecil di tengah pekerjaannya. Aku memperhatikan bahasa tubuhnya. Ia jarang berkedip, sedikit terlalu tegak, dan setiap kali kami menyebut nama Alana, ia memalingkan pandangan, hanya sepersekian detik. Hal-hal kecil seperti ini sering menjadi indikator seseorang menyembunyikan sesuatu. Kalian pulang terpisah? Tanyaku. Ya, saya keluar duluan, jawabnya cepat. Namun jawaban itu tidak cocok dengan log data CCTV koridor studio yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Dalam rekaman itu, terlihat jelas ia berjalan beriringan bersama Alana keluar dari ruangan. Tidak ada jeda waktu antara keduanya. Dua sosok meninggalkan tempat yang sama, pada waktu yang sama, sengaja. Atau ia hanya tidak tahu bahwa kami telah menemukan rekaman itu? R terus berbicara, memberi detail-detail kecil tentang sesi pemotretan, bagaimana Alana terlihat kelelahan, bagaimana ia meminta sesi dipercepat, bagaimana R mengaku tidak ingin mengganggu kenyamanannya. Semuanya terdengar seperti naskah yang sudah dihafalkan. Dan bagi kami yang sudah bertahan-tahan, melihat 1000 macam cara orang menutupi kebenaran, itu tanda yang tidak bisa diabaikan.
Aku mengalihkan perhatian ke ekspresinya ketika kami menyinggung soal pesan terakhir Alana kepada temannya Pesan yang mengatakan bahwa ia merasa fotografer itu aneh. R menelan ludah. Sangat pelan tapi cukup bagi mata terlatih untuk memperhatikan. Tangan kirinya bergerak, mengusap lengan kanan. Gerakan kecil yang biasanya muncul ketika ada tekanan, kami belum menuduh apapun. Tidak di tahap ini. Namun semakin ia berbicara, semakin jelas pola kebohongan itu terbentuk. Ia selalu mengulang kalimat yang sama. Semuanya normal, tidak ada masalah, kami hanya bekerja. Para orang yang benar-benar tidak terlibat, biasanya memberikan jawaban yang berantakan, spontan, tidak disusun. Dalam catatan kami, R memiliki beberapa riwayat pemotretan privat dengan model lain. Tidak ada yang pernah melaporkannya, tetapi ada komentar-komentar samar di media sosial tentang perilakunya yang terlalu dekat, terlalu menuntut. Tidak cukup untuk menjeratnya, tapi cukup untuk menumbuhkan kecurigaan. Ketika ia akhirnya meninggalkan ruang interogasi, ia menatap kami dengan senyum yang sama seperti saat memasuki ruangan. Namun senyum itu kini terasa seperti tameng dangkal, rapuh, dan bergetar halus. Dan di balik senyum itu, aku yakin satu hal. R tidak mengatakan semuanya. Dia tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Dan kami baru saja menyentuh permukaannya studio Tempot. Alana menjalani pemotretan berada di sebuah gedung komersial 3 lantai yang tampak biasa dari luar. Cat putihnya mulai kusam, papan namanya setengah redup, dan di lantai dasar hanya ada kios fotokopi yang sepi. Tidak ada yang mencolok dan justru itulah yang membuatnya terasa lebih dingin. Banyak kasus tersembunyi, berawal dari tempat-tempat yang tidak menarik perhatian seperti ini. Kami tiba di sana pada siang hari, membawa surat izin pemeriksaan dan peralatan dokumentasi. Udara di dalam gedung terasa lembab, bau cat lama bercampur karpet yang jarang dibersihkan. Koridor lantai 2, tempat studio itu berada, sempit dan remang, diterangi hanya oleh beberapa lampu neon yang berkedip pelan. Suara langkah kami menggema, memantul di sepanjang lorong, memberi nuansa yang tidak nyaman meski tidak ada orang lain di sana. Pintu studio berada di ujung koridor. Dengan stiker kecil bertuliskan Room Vinci, Isachi kami membuka pintu dengan kunci cadangan yang diberikan pemilik gedung. Ruangannya sederhana, dinding putih, latar kain polos, lampu studio besar, dan meja kecil berantakan dengan lensa, serta kabel berserakan. Ada sesuatu yang mengganggu di sana bukan karena berantakan, tetapi karena terlalu banyak yang tampak diatur ulang. Rekanku yang bertugas mengamati pola bergerak pelan, memperhatikan garis-garis kecil di debu pada lantai vinil. Ada tanda geseran tripod yang tidak konsisten, ada bekas langkah sepatu yang tidak berpasangan. Hal kecil seperti ini jarang disadari orang, tapi bagi kami, itu seperti jejak suara yang tersisa setelah kejadian. Setelah memastikan studio aman, kami menuju ruangan keamanan gedung. Disinilah kebenaran biasanya bersembunyi, bukan dalam pengakuan orang, tetapi dalam rekaman digital. Operator gedung, seorang pria tua yang pendiam, membuka akses CCTV koridor sesuai tanggal pemotretan. Kami memajukan rekaman ke sekitar pukul 8 malam. Monitor menampilkan koridor panjang kosong, lalu pintu studio terbuka. Pertama keluar R, membawa tas kamera di pundaknya. Detik berikutnya, Alana menyusul. Yang langsung membuatku menegakkan badan adalah kedekatan jarak mereka. Bukan jarak profesional dua orang yang baru menyelesaikan pekerjaan. Jarak itu terlalu mepet, seolah salah satu di antara mereka tidak ingin ada ruang untuk kabur. Rekaman tidak memiliki suara, tapi bahasa tubuh tidak bisa berbohong. Alana terlihat menunduk sesaat. Tangan kirinya menopang lengan kanan, postur yang sering terlihat pada seseorang yang sedang cemas atau merasa tidak nyaman. R, di sisi lain, menoleh ke belakang beberapa kali. Tidak seperti orang yang terburu-buru pulang, tapi seperti seseorang yang ingin memastikan tidak ada saksi. Kontras terbesar adalah ini. R mengaku keluar duluan. Rekaman menunjukkan sebaliknya. Ia tidak sekadar berbohong. Ia memutarbalikkan urutan waktu. Sesuatu yang hanya dilakukan seseorang yang punya kepentingan untuk menutupi langkahnya. Kami lanjutkan pemutaran. Mereka berjalan menyusuri koridor. Di titik tertentu, Alana memperlambat langkah, seperti ingin mengambil jarak. Namun R berhenti sejenak, menunggu, lalu melanjutkan berjalan tepat di sampingnya. Detail Castle, tapi tidak bisa diabaikan. Rekaman terakhir sebelum mereka menghilang di balik pintu tangga, menunjukkan Alana menoleh ke kamera sekilas. Hanya kurang dari 1 detik. Namun tatapan itu cukup untuk membuatku merinding. Bukan tatapan seseorang yang baru selesai bekerja. Itu tatapan meminta tolong. Atau minimal, tatapan seseorang yang merasa sesuatu tidak benar. Begitu rekaman berhenti,
ruangan itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Operator gedung memandang kami dengan raut bingung. Rekanku hanya menggeleng pelan, sementara aku menghela napas panjang. Sekarang kami punya bukti visual. Pertama, bahwa pernyataan R tidak sinkron dengan kenyataan, dan lebih buruk lagi kami punya tanda bahwa Alana sudah merasa tidak aman sebelum ia menghilang. Rekaman itu, meski tidak menunjukkan apapun yang eksplisit, menyampaikan lebih banyak daripada kata-kata R kadang. Kebenaran bersembunyi justru dalam gerakan kecil yang tertangkap kamera selama beberapa detik, dan detik-detik itulah yang kini menjadi kunci awal untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi malam. Itu bagian terpenting dalam kasus seperti ini selalu terletak pada benda-benda yang dianggap remeh oleh pelaku file digital, metadata, dan jejak-jejak yang tertinggal di balik layar. Kamera adalah saksi bisu yang tidak bisa berdusta, meskipun seseorang berusaha keras menghapus bukti. Dan itulah yang membuat kami melangkah masuk ke studio kembali. Kali ini dengan fokus pada peralatan utama R, kamera DSLR hitam, yang ia gunakan untuk memotret Alana malam itu. Kami sudah menyita kamera tersebut saat pemeriksaan pertama, namun baru hari ini, unit forensik digital bisa mengeluarkan hasil lengkapnya. Aku masuk ke ruang analisis. Tempat 2 monitor besar menyala, dengan tampilan folder digital yang telah dipulihkan. Bau kopi dan kertas termal, laporan memenuhi ruangan, menciptakan nuansa yang membuatku siap menerima sesuatu yang mungkin tidak ingin kulihat. Tapi harus kuhadapi, sebagian foto sudah dihapus, kata analis forensik. Seorang perempuan yang teliti dan jarang berbicara, kecuali jika perlu, tapi tidak seluruhnya bersih. Tangan analis itu bergerak cepat, membuka satu file demi satu. Foto-foto awal terlihat biasa, Alana dalam balutan busana sederhana, pencahayaan studio standar pose profesional. Semuanya masih dalam batas normal pemotretan komersial. Namun semakin kami bergerak ke menit-menit akhir pemotretan, semakin terasa perubahan atmosfer yang terpancar dari gambar. Di salah satu foto pemulihan, Alana tampak berdiri dengan latar polos, tetapi ekspresinya berbeda dari foto-foto awal. Mata itu tidak lagi menampilkan ketenangan seorang model berpengalaman. Ada ketegangan halus di sekitar alisnya. Bibirnya tertarik kaku. Bahunya sedikit terangkat, seolah tubuhnya memberi sinyal ketidaknyamanan yang ingin disembunyikan. Ini, sebelum dia menghentikan sesi, kata analis itu sambil menunjuk timestamp di pojok bawah. Aku memperbesar foto tersebut. Cahaya studio menyinari wajah Alana, menegaskan detail kecil yang sebelumnya sulit terlihat. Matanya seperti sedang menilai seseorang yang berdiri dekat, mungkin terlalu dekat. Sementara itu, bayangan di sisi kanan foto tampak tidak biasa. Bukan bayangan alat, bukan bayangan kain. Bentuknya menyerupai siluet seseorang. Kemungkinan, R berada lebih dekat dari jarak ideal seorang fotografer profesional. Kami lanjut ke file berikutnya. Gambar itu lebih buram. Mungkin karena Alana bergerak. Ia menoleh ke samping, menjauh dari kamera. Sekilas terlihat tangannya menggeser rambut ke belakang, tetapi gerakan itu tampak lebih refleks defensif, bukan pose. Lalu kami tiba pada folder yang sebelumnya kosong. Analis menatapku. Ini yang kami pulihkan dari sektor memori yang ditimpa. Ketika ia membuka file pertama, suasana ruangan berubah. Gambar itu tidak menunjukkan kekerasan atau adegan ekstrem, tidak ada yang grafis. Namun ekspresi Alana di dalam foto itu cukup membuat tengkukku dingin. Tatapan itu bukan lagi cemas, bukan lagi ragu. Itu tatapan seseorang yang sedang berusaha membaca situasi berbahaya dengan sangat hati-hati. Dari sudut kanan bawah, terlihat sebagian lengan seseorang hampir masuk ke frame. Jaraknya terlalu dekat untuk konteks pekerjaan. Dan fakta bahwa foto ini termasuk yang dihapus oleh R jelas menunjukkan ia tidak ingin siapapun melihat momen tersebut. Menurut Anda, tanya analis, kenapa dia menghapus hanya bagian akhir sesi? Aku tidak menjawab seketika. Aku hanya menatap rangkaian foto itu, satu persatu jejak canggung, gelombang ketegangan, perubahan postur. Ini bukan sekadar dokumentasi pemotretan. Ini potongan video mental mengenai dinamika yang berubah drastis. Situasi yang mulai mengarah ke sesuatu yang membuat Alana merasa tidak aman. Karena di bagian akhir, jawabku pelan, R tidak lagi bertindak sebagai fotografer. Aku menatap layar, dan dia tahu itu. Foto-foto itu tidak memberi jawaban lengkap, tapi memberi bentuk pada pertanyaan terpenting dalam penyelidikan. Apa yang terjadi antara Alana dan R dalam menit-menit terakhir di studio? Satu hal pasti, R berusaha menghapus bukti untuk mengaburkan jawaban itu. Dan upaya menghapus itulah yang justru menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang ia sangat tidak ingin kami lihat. Semakin lama kami menelusuri rekam jejak R, semakin terasa pola yang tidak bisa diabaikan. Diotas Curtis,
Ia hanyalah fotografer freelance dengan portofolio kecil, sebagian hasil studio, sebagian hasil pemotretan outdoor. Namun begitu kami menyelam ke dalam jejak digitalnya, potret dirinya berubah drastis. R bukan sekadar fotografer biasa. Ia seseorang yang terbiasa berpindah-pindah, tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama, dan memiliki pola hubungan kerja yang mudah putus secara tiba-tiba. Semua itu bukan bukti kejahatan. Tentu saja, banyak pekerja kreatif hidup dengan cara seperti itu. Namun, dalam penyelidikan, pola yang terlihat normal bisa saja menjadi topeng untuk sesuatu yang lebih gelap. Kami mulai dari akun media sosialnya. R punya lebih dari satu yang aktif, yang lama tidak digunakan, yang terlihat baru dibuat. Di akun-akun itulah, kami menemukan interaksi dengan beberapa model lain. Semuanya muda, pendatang baru, dan semuanya memiliki pola komunikasi yang mirip, pesan manis, tawaran proyek privat, nada profesional di awal, lalu berubah menjadi lebih personal pada hari-hari mendekati jadwal pemotretan. Ini bukan pertama kalinya dia mendekati model yang rentan, gumam Rikong, sambil membuka arsip percakapan lama dari salah satu model yang akhirnya bersedia memberi kesaksian informal. Model itu tidak pernah melapor secara resmi, tetapi ceritanya menggambarkan kekhawatiran yang mirip dengan apa yang kami lihat pada Alana. R dikenal bersikap terlalu dekat, meminta sesi tambahan, atau mengajak bicara hal-hal pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Tidak ada yang eksplisit, tidak ada kekerasan, namun jelas membuat mereka tidak nyaman. Namun yang paling menarik bukanlah percakapan itu, melainkan pola menghilang. Setiap kali mulai muncul masalah atau keluhan, R memutus kontak. Baru kemudian ia muncul lagi, menggunakan akun baru, menarget model yang berbeda. Ini pola grooming, bisik analis, kejahatan siber yang membantu kami. Aku mengangguk pelan. Ini bukan sekadar perilaku tidak profesional. Ini seseorang yang melatih kebiasaan mendekati, membangun kepercayaan, lalu menghilang begitu muncul gesekan. Dan pola seperti ini, jika dibiarkan berulang tanpa konsekuensi, seringkali berakhir buruk. Dalam laporan sewa studio, kami menemukan sesuatu yang membuat kami semakin yakin bahwa R bukan setransparan pengakuannya. Sesi dengan Alana bukanlah sesi studio pertamanya dalam bulan itu. Ia menyewa tempat itu beberapa kali sebelumnya, tetapi bukan untuk sesi yang tercatat di media sosialnya. 2 di antaranya tanpa klien yang terverifikasi. Ada kemungkinan dia membawa orang lain ke sini, kata rekanku. Kami memeriksa data penyewaannya. R selalu memilih jam malam kapan gedung lebih sepi. Ia selalu datang sendirian dan pulang sendirian, dan selalu berada di dalam ruangan lebih lama daripada durasi sewa yang dibayarkan. Semua ini tidak membuktikan kejahatan secara langsung, tapi membangun gambaran yang semakin jelas. R adalah seseorang yang bekerja dalam bayang-bayang, di luar pengawasan, di luar batas profesional untuk alasan yang tidak pernah ia ungkapkan. Yang paling mengganggu justru datang dari data GPS ponsel R. Meski ia berusaha menghapus beberapa log, unit siber berhasil memulihkan sebagian data yang tertinggal di server provider. Ternyata pada malam suasana tegang di studio itu, R tidak langsung pulang ke rumah seperti yang ia katakan. Ia melakukan perjalanan ke lokasi yang berada jauh dari rutenya sebuah daerah, pinggiran yang tidak memiliki alasan untuk disinggahi, kecuali seseorang ingin menghindari keramaian. Dia berhenti di sana selama 12 menit. Kata analis GPS, 12 menit. Waktu yang terlalu singkat untuk pertemuan, terlalu lama untuk sekadar bertanya arah, terlalu gelap untuk tidak dicurigai. Aku menatap peta digital. Titik merah berkedip di layar seperti sebuah bisikan. Ada sesuatu yang ia lakukan di sana, sesuatu yang tidak ia inginkan untuk ditemukan. Satu hal sudah jelas. R bukan laki-laki biasa yang kebetulan menjadi fotografer terakhir Alana. Ia memiliki pola, sejarah, dan kebiasaan menyembunyikan sesuatu, dan penyelidikan ini baru saja menemukan sisi dirinya yang mulai keluar dari bayangan setelah rekaman CCTV dan hasil digital forensik mengarahkan kecurigaan kami pada R. Langkah berikutnya adalah menelusuri siapa saja yang melihat mereka malam itu. Kami kembali ke gedung studio, mewawancarai satu persatu orang yang mungkin berada di sekitar lokasi. Namun hampir semua lantai sudah kosong pada jam itu kecuali satu orang, Satpam Gudong, seorang pria separuh baya bernama Daniel, yang memiliki jadwal jaga malam. Daniel bukan tipe orang yang mudah berbicara. Rambutnya sudah memutih di beberapa bagian. Gerakannya lambat, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama memperhatikan hal-hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain. Saat kami menyebut nama R, ekspresinya langsung berubah, tidak terkejut, tidak takut, tapi menjauh. Itu reaksi yang tidak bisa kami abaikan.
Ada apa, Pak? Tanyaku pelan saat kami duduk di pos jaga sempitnya. Ia butuh beberapa detik sebelum menjawab. Lalu ia menarik napas pelan, seperti mengingat kembali kejadian yang berusaha ia lupakan. Semalam, saya sempat lihat mereka, katanya. Mas R sama cewek itu keluar bareng. Ini sudah kami ketahui dari rekaman. Tapi yang berikutnya membuatku lebih fokus. Mereka nggak langsung pergi. Lanjutnya, sempat berhenti di depan pintu gedung. Saya kira mereka lagi nunggu ojek atau apa gitu. Tapi kak lama. Dan cewek itu kelihatannya nggak nyaman. Aku bertanya lebih dalam. Dan Daniel menjelaskan dengan detail. Alana berdiri sedikit menjauh dari R. Jarak tubuh mereka tidak wajar untuk dua orang yang katanya baru selesai bekerja. Sementara R terlihat terus berbicara, berusaha meyakinkannya tentang sesuatu yang Daniel tidak bisa dengar. Dia beberapa kali lihat ke arah saya, kata Daniel. Kayak mau minta tolong, tapi ragu. Kata-kata itu masih menggaung di kepalaku saat Daniel melanjutkan penjelasan berikutnya bagian yang paling krusial. Saya kira cewek itu bakal pulang naik taksi. Tapi ternyata ada mobil hitam datang. Nggak ada stiker perusahaan, nggak ada tanda apa-apa. Mobil rental biasanya kotor sedikit. Ini bersih banget. Dari dalam, kaca gelap. Saya nggak bisa lihat siapa supirnya. Mobil berhenti tepat di depan mereka. Pintu belakang terbuka pelan. Tidak ada suara, tidak ada panggilan. Hanya pintu terbuka seperti menunggu seseorang masuk. Mas R langsung nyuruh cewek itu naik, kata Daniel. Nggak maksa, tapi nadanya bukan lebih kayak perintah halus. Aku bisa membayangkan kejadian itu dari cerita Daniel suara malam yang hening. Lampu jalan kuning temaram, dua sosok berdiri dengan bayangan panjang di aspal, dan sebuah mobil yang muncul tanpa identitas. Ceweknya sempat mundur setengah langkah. Lanjutnya, lalu Mas R bilang sesuatu. Saya nggak denger apa, tapi abis itu dia naik, pelan-pelan. Bagian itu membuat ruangan kecil pos jaga terasa semakin sempit. Mas R ikut naik? Enggak, jawab Daniel. Dia masuk ke mobil lewat pintu lain. Mobil langsung pergi. Tanpa bunyi gas kencang, tanpa lampu tanda, kayak udah rutin ngelakuin itu. Kami mencatat semua detailnya warna mobil, tipe, bentuk lampu belakang, arah keberangkatan. Menggunakan penjelasan Daniel, kami menelusuri semua kamera CCTV di rute sekitar. Butuh beberapa jam penyisiran, tetapi akhirnya kami menemukan kecocokan dengan satu unit mobil sewaan dari perusahaan rental di pinggir kota. Mobil itu disewa dengan nama palsu. Namun pembayaran dilakukan menggunakan akun digital yang terlacak ke perangkat, yang sama yang pernah dipakai R beberapa bulan sebelumnya. Tidak cukup untuk memastikan bahwa Arla yang menyewa, tapi cukup untuk menunjukkan hubungan kuat. Ketika kami memperlihatkan foto mobil itu ke Daniel, ia hanya mengangguk pelan. Itu mobilnya. Saya ingat betul bentuk lampu belakangnya. Aku menatap layar monitor yang menampilkan mobil hitam itu melaju pelan keluar dari frame CCTV. Lampu remnya berkedip sekali. Sebelum menghilang ke jalan yang lebih gelap, malam itu bukan sekadar momen biasa. Itu adalah momen terakhir di mana keberadaan Alana masih terlihat oleh mata manusia, dan seseorang baik, R, atau orang yang bekerja dengannya telah menjemputnya dengan cara yang terlalu hening, terlalu terencana, dan terlalu bersih untuk disebut spontan. Pagi setelah kami menemukan jejak mobil sewaan itu, tim segera beralih fokus pada pencarian rute pelarian yang mungkin diambil oleh kendaraan tersebut. Dari rekaman CCTV terakhir, mobil itu terlihat mengarah ke wilayah pinggiran kota, sebuah area yang jarang dilalui kendaraan pada malam hari. Dikelilingi gudang tak terpakai, jalan kecil yang tidak memiliki lampu, dan lahan kosong yang tidak dijaga. Daerah seperti itu selalu membuat penyelidik merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Terlalu banyak kemungkinan, terlalu banyak ruang yang dapat menyembunyikan sesuatu. Namun yang paling penting, terlalu sedikit saksi. Aku bersama dua anggota tim turun langsung ke lokasi. Udara pagi masih lembab, kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan pagar besi gudang yang sudah berkarat. Suara burung sesekali bercampur dengan deru truk dari kejauhan, ritme yang kontras dengan ketegangan dalam kepala. Kami menyusuri jalur yang, menurut peta, merupakan rute tercepat dari titik terakhir CCTV ke area sepi itu. Di salah satu belokan, kami menemukan sesuatu yang tidak langsung mencolok, tapi cukup janggal. Bekas jejak ban di tanah yang masih basah oleh hujan semalam. Bekas itu tidak simetris, seperti mobil berhenti tiba-tiba, lalu kembali bergerak dengan arah berbeda. Jejak itu membawa kami masuk ke sebuah lahan kosong yang dikelilingi ilalang setinggi pinggang. Angin kecil yang bertiup membuat rumput itu bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih yang konstan. Aku mengambil foto jejak itu, lalu kami menelusuri lebih jauh ke dalam area tersebut. Tidak lama kemudian,
kami menemukan tanda lain. Sisa abu rokok, hanya sebagian, masih menempel di tanah. Mungkin terjatuh dari tangan seseorang yang berdiri di sana beberapa jam sebelumnya. Di sampingnya, satu hal lagi, keping plastik kecil transparan. Kemungkinan dari bungkus alat elektronik portabel atau perlengkapan kecil lainnya, bukan bukti besar. Tapi di dunia penyelidikan, detail kecil sering menjadi kunci seluruh puzzle. Namun hal terpenting bukan itu. Saat kami meneliti area lebih luas, kami menemukan bekas pijakan sepatu. Tidak hanya satu, tapi dua pasang. Salah satunya memiliki pola sol yang identik dengan sepatu yang kenakan di rekaman CCTV awal. Sol itu memiliki garis diagonal yang unik, sedikit aus di bagian tumit persis, seperti pada foto yang kami sudah analisis sebelumnya. Pasangan jejak lain lebih kecil, lebih ringan, langkahnya lebih rapat. Bila dibandingkan dengan berat langkah R, ini jelas bukan miliknya. Kemungkinan besar milik perempuan. Dan arah jejak itu menarik. Langkah yang lebih kecil itu tidak konsisten. Ada bagian yang terlihat normal, lalu tiba-tiba jaraknya lebih pendek. Bahkan beberapa di antaranya membentuk pola setengah lingkaran seolah pemiliknya sempat berhenti atau berbalik. Ada kemungkinan dia berusaha menjauh, kataku pada anggota tim. Mereka mengangguk pelan. Suasana lahan kosong itu tiba-tiba terasa lebih hening dari sebelumnya. Seolah menyerap kata-kata kami. Kami terus mengikuti jejak itu, sampai akhirnya berhenti di titik yang membuat semuanya berubah. Di sana, rumput tampak menggulung dan tertekan, seperti seseorang sempat berdiri atau mungkin terjatuh. Di sampingnya, terdapat kain kecil berwarna gelap, tersangkut di ujung batang ilalang. Hanya sobekan kecil, beberapa sentimeter saja, tapi warnanya, teksturnya, pola seratnya, sama dengan pakaian yang Alana kenakan dalam rekaman kamera studio. Aku memegangnya dengan sarung tangan, merasakannya dengan jari. Tidak ada noda mencolok, tidak ada kerusakan besar, tapi keberadaannya di tempat kosong seperti ini sudah cukup memberikan kesimpulan penting. Alana pernah berada di sini, dengan atau tanpa kemauan sendiri. Anggota tim di belakangku menarik napas panjang. Tidak ada yang berbicara, dan memang tidak perlu. Kesunyian area itu sudah cukup menjadi saksi. Kami menandai lokasi, mengambil dokumentasi lengkap, dan memanggil tim forensik untuk menyisir area dengan peralatan lengkap mulai dari pemindai panas tanah, deteksi logam, hingga anjing pelacak. Namun, sebelum mereka tiba, ada satu hal lagi yang kutemukan. Di dekat batang pohon rendah, ada bekas goresan di tanah. Bentuknya memanjang dan tidak teratur, seperti permukaan keras atau benda besar diseret perlahan. Tidak ada darah, tidak ada benda mencolok. Tapi garis itu bukan hasil aktivitas alam. Saat aku berdiri, memandangi jalur goresan tanah itu yang memudar di antara ilalang, satu hal mulai terasa jelas. Apapun yang terjadi pada Alana setelah mobil itu berhenti di sini, seseorang berupaya menyingkirkan jejaknya dengan sangat hati-hati. Namun tidak cukup hati-hati untuk menghapus semuanya. Dan bagi kami, celah kecil itu adalah titik awal sebuah kebenaran yang mulai terbuka. Sore itu, langit mulai menguning ketika kami kembali ke kantor, membawa seluruh temuan dari lokasi lahan kosong. Rasanya seperti membawa pulang kepingan puzzle yang bentuknya belum jelas. Kami tahu letaknya penting, tapi belum tahu bagaimana semuanya saling terhubung. Namun ada satu hal yang terus mengusik pikiranku sejak kami meninggalkan lokasi jejak langka. Kedua itu diduga milik Alana yang berhenti tiba-tiba, tanpa arah lanjutan yang jelas. Seolah dia menghilang begitu saja dari bumi. Sesampainya di ruang investigasi, aku meletakkan sobekan kain yang kami temukan ke meja analisis. Sementara, rekanku, Raffi, dengan wajah serius, langsung mengambil sarung tangan dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Di ruangan itu, ada kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara AC yang menderu pelan. Kami semua tahu, bukti sekecil ini bisa menentukan arah kasus. Sementara tim forensik bersiap memeriksanya di lab. Aku menatap papan investigasi besar yang selama ini dipenuhi foto-foto, peta jalur, rekaman waktu, dan uraian singkat setiap petunjuk. Ada satu ruang kosong tepat di bawah foto. Alana yang belum terisi ruang yang seharusnya berisi korelasi terakhir tentang keberadaannya. Andai saja kita bisa tahu apa yang terjadi di lahan kosong itu, gumamku. Belum sempat aku duduk. Pintu ruangan terbuka, dan salah satu anggota tim forensik masuk tergesa. "Pak, kami sudah memeriksa sementara rekaman CCTV yang diambil dari sekitar lokasi jalan utama," katanya. "Ada satu kamera tambahan yang tadi belum terdata." Aku segera menghampirinya. "Tunjukkan." Kami masuk ke ruangan kecil dengan layar monitor besar dan kursi berderit yang bahkan tampak bosan karena terlalu sering digunakan.
Teknisi memutar rekaman dari kamera itu, kamera yang mengarah ke sebuah jalan kecil yang tampaknya sering dilewati truk, bukan mobil pribadi. Namun, sekitar jam 22:14 malam sebelumnya, ada sesuatu yang menarik. Mobil sewaan yang sama, dengan plat yang identik, terlihat melintas pelan ke arah berlawanan dari lokasi lahan kosong. Ini setelah ia masuk lokasi, tanyaku. Teknisi mengangguk. Ya, dan yang lebih aneh lagi, hanya sopirnya yang terlihat. Aku memperbesar rekaman. Cahaya dari neon jalan memang tidak terlalu terang, namun cukup untuk menampilkan kontur wajah seseorang. Dan di balik kemudi, benar itu R, dengan ekspresi yang datar, tanpa penumpang. Jika sebelumnya ada 2 orang dalam mobil itu ketika meninggalkan studio, maka sekarang hanya ada 1. Yang Alana tidak lagi berada di dalam mobil ketika rekaman itu diambil. Aku merasakan ada tekanan dingin di dada saat menyadarinya. Setiap potongan bukti semakin memperkuat satu gambaran. Apapun yang terjadi pada Alana, itu terjadi di antara 2 rekaman ini. Namun rekaman itu memberikan petunjuk baru. Arah mobil itu setelah keluar dari lahan kosong, bukan kembali ke kota, melainkan menuju kawasan yang lebih terpencil, area yang dipenuhi bangunan tua, yang masih berdiri namun hampir tak pernah digunakan. Tempat yang sempurna bagi seseorang yang ingin menghilang sejenak dari radar. Kami langsung menyusun tim untuk menyisir wilayah tersebut. Namun sebelum berangkat, kami memutuskan untuk memeriksa mobil itu lebih jauh. Operator rental mobil menghubungi kami kembali, Pak. Mobil itu baru dikembalikan pagi ini, katanya. Suaranya terdengar tegang, dan kondisi interiornya tidak seperti biasanya. Kami menuju lokasi rental. Mobil itu diparkir di samping kantor kecil yang dikelilingi pagar kawat. Dari luar, mobil itu tampak biasa saja. Namun begitu pintu dibuka, aroma pembersih yang terlalu menyengat langsung menusuk hidung, tanda jelas bahwa ada sesuatu yang berusaha ditutupi. Kami memeriksa interior secara menyeluruh. Tidak ada noda mencurigakan, tidak ada barang tertinggal, semuanya terlalu bersih. Terlalu tidak wajar untuk sebuah mobil sewaan yang dikemudikan semalaman di jalanan berlubang dan berlumpur. Dia membersihkannya sebelum mengembalikan, kataku pelan. Tapi tidak mungkin dia membersihkan semuanya. Dengan bantuan lampu UV portable, kami menyinari seluruh bagian kabin. Dan benar saja di sudut pintu bagian dalam, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, terdapat bekas goresan kecil, seperti seseorang berusaha membuka pintu dalam keadaan panik. Ada juga serat pakaian yang tersangkut di celah kursi. Sangat halus namun cukup untuk dianalisis. Itu bukan bukti besar, tapi cukup untuk satu kesimpulan. Mobil itu menyimpan peristiwa penting. Aku menutup pintu mobil perlahan, menatap rekon-rekonku, dan berkata, tahu persis apa yang ia lakukan malam itu. Dan ia ingin kita kesulitan menemukan apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, perasaan bahwa kami akhirnya mendekati sesuatu semakin kuat. Bukan jawaban penuh, belum. Tapi kami kini memegang 3 petunjuk penting. Jejak langkah, Sobekan Kane, mobil yang terlalu bersih, dan ketika 3 petunjuk kecil mulai mengarah ke satu nama dan satu rute pelarian, biasanya itu berarti kebenaran berada tepat di tikungan berikutnya, hanya menunggu untuk ditemukan. Malam itu, kantor unit kami hanya diterangi lampu redup yang menguning, memantulkan bayangan panjang pada dinding penuh foto dan peta investigasi. Di luar, hujan mulai turun rintik kecil, seperti menggatuk yang getik jendela, seolah meminta kami mempercepat penyelidikan yang sudah terlalu jauh masuk ke dalam labirin. Semua orang tampak lelah, tetapi tidak ada satupun yang ingin pulang. Kami sudah berada di titik di mana setiap menit terasa berharga. Pukul 22.07. Pesan masuk di ponsel kerja saya, hasil analisis awal dari tim forensik lapangan yang menyisir gudang tua di daerah terpencil. Rute yang kami duga menjadi tujuan R setelah meninggalkan lahan kosong. Pesan itu singkat, tapi dampaknya langsung membuat jantungku berdegup lebih cepat. Ada jejak aktivitas manusia yang cukup baru. Kalian perlu datang. Tanpa menunggu lebih lama, aku mengambil jaket dan memberi isyarat pada tim inti. Dalam 5 menit, kami sudah keluar dari kantor, menyusuri kota yang mulai sepi. Lampu jalan memantul di permukaan hujan yang mulai menebal. Perjalanan menuju gudang terasa seperti melewati terowongan panjang tanpa ujung sunyi, kecuali suara wiper dan deru mesin mobil tim investigasi. Gudang itu berdiri seperti raksasa tua di tengah area terbengkalai. Dindingnya dipenuhi bekas cat yang terkelupas dan tulisan pudar yang tidak lagi terbaca. Pintu besi besar di depannya miring sedikit. Mungkin karena usia, mungkin karena sesuatu pernah memaksanya terbuka. Kami masuk pelan-pelan. Senter menjadi satu-satunya sumber cahaya. Udara di dalam lembab,
bercampur bau besi berkarat dan debu yang mengendap entah sudah berapa tahun. Lantai dipenuhi serpihan kayu, ranting, dan jejak hewan kecil. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang mencolok. Sebagian lantai tidak berdebu. Senter rekanku menyorot ke area tersebut sebuah ruang kosong selebar mobil. Dengan jejak roda tipis yang baru, debunya tertekan, membentuk pola melengkung. Mobil itu pernah berhenti di sini, tidak diragukan lagi. Langkah kami semakin pelan, penuh kehati-hatian. Setiap suara terdengar jelas di ruangan besar itu, pantulan jejak kaki, gesekan kain, bahkan napas kami sendiri. Ada suasana yang sulit dijelaskan. Seperti tempat itu masih menyimpan sisa kehadiran seseorang yang baru saja pergi. Di pojok gudang, terdapat meja kecil dari besi tua. Beberapa benda ditemukan, isolasi hitam, cutter kecil, dan selembar kertas dengan sudut terlipat. Kertas itu kosong, hanya ada sedikit bekas lembab di salah satu sisi, tapi forensik bisa mengujinya nanti. Yang lebih penting adalah fakta bahwa benda-benda tersebut terlalu bersih dibandingkan lingkungan sekitar, artinya sengaja dibawa, bukan bagian dari gudang itu. Di samping meja, kami menemukan kursi plastik yang sudah retak pada bagian sandarannya. Retakannya tidak seperti retakan lama ini baru, patahannya masih rapi, belum menguning. Seolah kursi itu menahan beban berlebih atau gerakan tiba-tiba. Semua tanda ini perlahan membentuk bayangan tentang apa yang mungkin terjadi di sini, tetapi kami belum menyimpulkan apapun. Penyelidikan tidak boleh diisi prasangka. Aku berjalan lebih jauh, hingga mendekati bagian belakang gudang. Di sana, pintu kecil menuju ruangan tambahan tampak sedikit terbuka. Ruangan itu gelap, lebih gelap dari bagian utama gudang. Senterku menembus kegelapan itu, dan sesuatu di lantai membuatku berhenti. Jejak sepatu kecil. Polanya identik dengan jejak di lahan kosong. Langkah ringan, jarak rapat, dan arah yang sama masuk ke ruangan itu. Aku menelan ludah, lalu memberi isyarat pada tim untuk berhati-hati. Kami masuk perlahan. Ruangan itu ternyata tidak besar, hanya sering digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat lama. Tapi di tengah ruangan, kami menemukan sesuatu yang membuat semuanya terasa jelas, sekaligus menegangkan. Kain panjang berwarna gelap, digulung sembarangan, dan di bawahnya terdapat ikat rambut kecil. Aku mengenal ikat rambut itu. Kami melihatnya di salah satu foto Alana saat ia meninggalkan apartemen. Tidak ada tanda fisik lain, tidak ada hal mencurigakan selain benda-benda itu. Namun keberadaannya cukup untuk menyimpulkan bahwa Alana pernah berada di sini. Dan lebih dari itu, R membawa sesuatu atau seseorang keluar dari gudang ini. Ada bekas geseran memanjang di debu lantai, menuju pintu belakang yang kami belum buka. Aku berdiri lama, memandangi jalur geser itu. Rasanya seperti berada tepat di ambang jawaban, namun sisi lain dari ambang itu masih gelap. Malam itu, sebelum kami keluar dari gudang, aku menandai dinding dengan spidol merah, tepat di bawah peta rute yang kami bawa. Aku menuliskan satu kalimat, dia belum jauh. Karena dari semua tanda yang kami temukan, dari setiap jejak yang masih baru, satu hal menjadi sangat jelas. R tidak menghilang. Albert pindah dari tempat ke tempat. Dan ia membawa sesuatu yang masih belum kami temukan. Dan untuk pertama kalinya, sejak penyelidikan ini dimulai, aku merasakan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar kecurigaan. Tetapi dorongan naluriah, kami hampir menemukannya. Dan ketika itu terjadi, kebenaran tidak akan punya tempat lagi untuk bersembunyi.